Beberapa hari terakhir, cuaca di tanah air mempengaruhi aktivitas warga, seperti cuaca buruk yang terus melanda sejumlah kawasan di tanah air, mengakibatkan ratusan nelayan tak dapat melaut. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan langsung berbicara dengan Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Halo, selamat sore Pak Fahri. Pak Fahri, kita lihat banyak sekali cuaca begitu yang tidak menentu, ada angin kencang, hujan lebat, dan juga ombak yang tinggi. Sebenarnya dinamika cuaca apa Pak yang terjadi belakangan ini? Apakah fenomena ini menjadi satu rentetan panjang yang sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun kemarin, Pak Rajab? Iya, jadi saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sedang dalam periode puncak musim hujan ya. Di mana dalam periode puncak musim hujan ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi dan kadang disertai dengan angin kencang ya, puting beliung dan bahkan hujan es. Ada beberapa faktor dinamika atmosfer yang memang berperan dalam kondisi cuaca saat ini seperti adanya daerah pertemuan angin, kemudiannya ada arus udara yang membawa uap air yang cukup banyak. Itu beberapa faktor dinamika atmosfer yang menyebabkan kondisi cuaca kita saat ini masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Baik, Pak Fahri, Anda mengatakan ada semacam arus uap yang cukup banyak datang ke Indonesia. Sebenarnya wilayah-wilayah mana saja yang akhirnya berpotensi adanya cuaca ekstrim itu, Pak? Ya, jadi dalam 3 hari ke depan, daerah-daerah yang masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim dalam artian hujan lebat, bahkan sangat lebat itu hampir cukup merata di Indonesia seperti Sumatera, hampir sebagian besar Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, Lampung ya. Kemudian Jawa hampir merata sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT ya, ini juga perlu menjadi kewaspadaan di NTT dalam 3 hari ke depan. Kemudian Sulawesi Selatan bagian barat, Kalimantan terutama di bagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya, Sulawesi Tenggara ya, kemudian Maluku Utara dan juga sebagian Papua itu juga perlu menjadi kewaspadaan. Baik, Pak Fahri, ini kan kalau Anda katakan tadi artinya hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di hampir semua pulau begitu, akan menjadi sasaran atau terjadi potensi cuaca yang lebih buruk lagi begitu. Nah, bagaimana kemudian sosialisasi dari BMKG, Pak, kepada masyarakat, mengingat pasti setiap daerah akan punya kontur yang berbeda, akan punya kondisi yang berbeda. Bagaimana kemudian sosialisasi agar masyarakat ini paham begitu bagaimana kondisi dan juga antisipasinya, Pak Fahri? Iya, BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan informasi yang selalu terupdate ya. Informasi diseminasikan baik oleh BMKG pusat maupun BMKG di daerah. Kita di seluruh provinsi ada kantor BMKG dan setiap kantor BMKG di provinsi ataupun di kabupaten berkoordinasi dengan intens dengan stakeholder lokal di sana, dengan pemerintah daerah, TNI, Polri di sana. Kita terus memberikan informasi baik yang dalam periode panjang ya, informasi iklim seperti musiman, bulanan ya, sampai dengan yang jangka pendek harian bahkan yang periode jam-jaman itu terus kita update, kita diseminasikan kepada seluruh pengguna jasa kita baik masyarakat umum, pemerintah daerah ya, itu semua kita berikan. Baik, Pak Fahri, sebenarnya kalau kita lihat begitu kan, cuaca ini kan sebenarnya berulang pada periode-periode tertentu. Apakah kemudian kita cukup belajar dari apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ataukah ada antisipasi khusus yang harus disiapkan para masyarakat yang tentunya ini berhadapan langsung dengan kondisi cuaca, misalkan seperti nelayan pada paket berita tadi, Pak? Iya betul. Kondisi ini memang Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di daerah tropis ya sangat lazim mengalami kondisi dinamika atmosfer yang seperti ini gitu ya. Ini perlu menjadi pengetahuan juga buat kita semua, buat masyarakat untuk antisipasi gitu ya. Untuk nelayan misalnya ya perlu yang jelas terus memantau informasi cuaca dari kami ya sebelum melakukan aktivitas baik itu nelayan ataupun sektor-sektor lain. Nah ini informasi yang kami berikan bisa menjadi referensi dalam melakukan perencanaan kegiatan. Ini itu kan. Oke, tapi untuk masyarakat secara umum, Pak, apa yang kemudian harus diantisipasi begitu? Mengingat pasti kan cuaca akan mempengaruhi aktivitas yang mungkin sudah direncanakan begitu. Iya, untuk masyarakat secara umum mungkin kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya.
dari rumah ya, pastikan lingkungan rumah kita, saluran air itu dalam kondisi yang bersih dan siap untuk menerima dan mengalirkan air. Kemudian kalau ada pohon-pohon yang udah tua dan rimbun mungkin sudah mulai bisa dipangkas gitu ya. Dan secara personal juga kita masing-masing ya mungkin tetap menjaga lingkungan gitu ya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu kontribusi personal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai dalam kondisi siap ya untuk menerima air dalam jumlah besar dan mengalirkan ke laut. Itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan juga masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang ya bisa menyesuaikan dengan kondisi hujan gitu ya. Artinya mempersiapkan bahwa jas hujan, payung, gitu kan, terutama yang misalnya banyak berkendara roda 2 itu akan lebih berhati-hati. Juga bisa menjadi perhatian kita juga. Baik, artinya tidak hanya masyarakat begitu Pak ya, stakeholder terkait ini juga dituntut agar cepat melakukan antisipasi ya. Artinya dengan hujan yang cukup lebat kan artinya akan memungkinkan dan berpotensi untuk adanya banjir dengan ketinggian yang cukup berbeda dengan sebelumnya begitu. Ya betul, jadi yang perlu kita antisipasi adalah dampak dari cuaca buruk ini yaitu bencana hidrometeorologi. Nah, apa aja bencana hidrometeorologi itu ya seperti banjir, banjir bandang, longsor, puting beliung, ini yang perlu kita antisipasi. Baik, Pak Fahri, sejauh ini perakiraan dari BMKG sampai kapan Pak kondisi cuaca buruk ataupun ekstrim ini akan berlangsung begitu? Iya, puncak musim hujan sendiri masih akan berlangsung sampai dengan akhir Februari ini. Ya. Kan musim hujan ada periodenya dari awal, kemudian akhir gitu ya. Nah, akhir dari musim hujan sendiri kita perkirakan nanti di sekitar bulan Maret April nanti. Nah, ketika kita memasuki periode transisi dari musim penghujan ke musim kemarau, kita juga tetap perlu waspada terhadap fenomena-fenomena cuaca seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang disertai dengan angin kencang atau puting beliung itu frekuensinya akan cenderung lebih banyak di periode transisi nanti, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Baik, Pak Fahri, jika kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya seperti itu kan, peralihan atau transisi musim dari penghujan menuju kemarau ini kan biasanya cukup meleset begitu Pak. Ketika kita memperkirakan apakah itu jatuh pada April atau Oktober di akhir tahun, bagaimana kemudian apa yang harus dipersiapkan masyarakat dan juga stakeholder terkait, misalkan diperkirakan akan Februari atau misalkan April ternyata malah lebih panjang misalkan. Bagaimana Pak Fahri? Iya, memang Indonesia sangat dinamis ya iklim dan cuacanya. Makanya BMKG membuat yang namanya zona musim. Tiap zona itu punya karakteristik sendiri-sendiri beda-beda. Total ada sekitar 342 zona musim seluruh Indonesia. Tiap zona punya awal, puncak, dan akhir musim hujannya yang berbeda-beda. Nah ini yang kita sosialisasikan kepada pemerintah daerah dan juga stakeholder lokal. Oh daerah Anda, zona Anda diperkirakan akhir musim hujannya adalah bulan ini. Daerah sekitarnya belum tentu sama. Gitu. Ini yang terus kita infokan dan kalau ada update terbaru pasti akan kita sampaikan kembali kepada para stakeholder kami. Baik Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.